Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melepaskan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk dari umat-umat baginda Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram, Al-Ustaz yang telah ada bersama kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh staf jajarannya, ayahanda dan ibunda hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ayahanda dan ibunda, sebelum kita mendengarkan kajian dari Al-Ustaz, mari sama kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan berlafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami wa manna minhu ma lam na'lami. Surah yakunu sababul mazidi li'abadihi min fadlihil madidi. Thumma salatuhu ma'a taslimi ala nabiyyir ra'ufir rahimi amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang barokah ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah, dan tadi sudah kita awali juga dengan salat sunnah qabliyah subuh, yang mana kata Rasulullah, salatul fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau ditanya siapa orang paling kaya di atas dunia ini, tiada lain tiada bukan orang yang pagi hari bangun kemudian melakukan sholat subuh berjamaah. Tetapi sebelum melakukan sholat subuh berjamaah, terlebih dahulu diawali dengan sholat sunnah qabliyah subuh, karena dunia dan seisinya kata Rasulullah telah menjadi miliknya. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, majelis ta'lim. Kata Rasul juga, duduk dalam majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu kita mendapatkan semua pada pagi hari yang barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak pesan-pesannya kita kirimkan, tiada lain tiada bukan yakni kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita 100 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki sunnah yang ke-10. Apa itu sunnah yang ke-10? Salat sunnah wudu. Mungkin ini sudah sama-sama kita ketahui sunnah yang satu ini, tapi mengamalkannya sulit sekali. Sulitnya di mana? Karena kebiasaan kita
ke masjid itu kalau sudah azan, dan otomatis ini tak bisa lagi dilakukan kalau kita berwudunya setelah berkumandang azan. Maka kalau kita kaitkan nanti dengan hadis lain, maka disunnahkan datang lebih awal ke masjid. Atau salah satu golongan yang didoakan malaikat itu orang yang menunggu masuknya waktu sholat. Belum azan di masjid dia sudah wudu, sudah suci. Maka orang yang menunggu datangnya waktu sholat salah satu orang yang didoakan malaikat. Contoh ketika mau zuhur 12.27 ya, 12.27 umpamanya, jam 12 dia sudah wudu, duduk dia zikir, duduk dia dengan membaca Quran. Dari jam 12 sampai jam masuknya waktu zuhur itu, orang itu terus didoakan malaikat. Manusia saja mendoakan kita sudah begitu senangnya Pak. Kita dapat info ada tetangga kita mendoakan kita karena sakit, senang betul kita. Padahal belum tentu doanya dijawab oleh Allah. Ini malaikat yang mendoakan kita ketika kita menunggu masuknya waktu sholat. Maka untuk sholat sunnah wudu ini pun bisa kita lakukan kalau kita berwudu sebelum ditunaikan sholat atau sebelum dikumandangkan azan. Maka banyak di antara kita tak bisa mengamalkan ini karena kebiasaan mengambil air wudu itu setelah berkumandang azan. Allahu Akbar, kata Bilal. Kita pun baru bergegas ke kamar mandi ambil air wudu, baru berangkat ke masjid. Sampai di masjid nanti La ilaha illallah, kata muadzin. Kita pun biasa apa? Langsung sholat sunnah qabliyah, baik itu zuhur, subuh, asar, isya. Tak sempat lagi, bahkan tahiyatul masjid pun tak dilakukan lagi. Karena kebiasaan hampir rata-rata di seluruh Indonesia, batas antara azan dan iqomah itu hanya sebatas 2 rakaat. Maka hampir kebanyakan kita habis azan itu langsung sholat sunnah 2 rakaat. Walaupun sebenarnya kalau mau kita kejar masih bisa. Datang kita sudah selesai azan, kita langsung sholat sunnah wudu yang ringkas, sholat sunnah qabliyah masjid yang ringkas, kemudian sholat tahiyatul masjid yang ringkas, kemudian sholat sunnah qabliyah. Tapi itu jarang. Paling tidak biasa kita hanya sholat sunnah qabliyah 2 rakaat. Maka untuk bisa mengamalkan sunnah yang satu ini ya, terlebih dahulu kita amalkan menunggu masuknya waktu sholat sudah dalam keadaan suci. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? La yatawaddau rajulun muslim fayusilul wudu fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang berwudu lalu memperbagus wudunya, lalu melakukan sholat, melainkan pasti Allah ampuni dosanya antara sholat itu dan sholat yang sesudahnya. Ini salah satu fadilah sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu kita sampai nanti dilaksanakan sholat yang selanjutnya, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Luar biasa ketika kita melakukan sholat sunnah wudu. Kemudian dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda sholatil fajar, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu 'amalan arja'ibni inni anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin lail aw naharin illa shallaitu dzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika sholat subuh. Wahai Bilal, kata Rasulullah, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam. Sebab aku sudah mendengar di hadapanku suara sandalmu di dalam surga. Lalu Bilal berkata, ya Rasul, tidak ada amalan yang utama yang sudah aku amalkan kecuali jika aku berwudu pada suatu kesempatan, baik itu malam maupun siang, melainkan aku setelah itu melakukan sholat sunnah wudu berupa sholat sunnah yang telah ditetapkan kepadaku. Ketika subuh Rasul bertanya kepada Bilal, karena Rasul sudah mendengar suara sandal Bilal di dalam surga, padahal Bilal ini masih hidup. Itu luar biasanya Bilal bin Rabah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ya Bilal, apa amalan dalam Islam sehingga sudah terdengar suara sandal di dalam surga? Apa kata Bilal? Ya Rasul, tak ada amalanku yang istimewa dalam Islam, akan tetapi setiap aku selesai wudu, baik itu malam hari atau siang hari, aku langsung melakukan sholat sunnah wudu. Ternyata inilah amalan yang membuat Bilal itu walaupun masih hidup tapi sudah terdengar suara sandalnya di dalam surga. Setiap habis wudu, baik itu malam hari ataupun siang hari, Bilal langsung melakukan sholat sunnah wudu. Bilal bin Rabah ini kalau kita baca dalam sejarah luar biasa cintanya kepada Rasul. Bahkan setelah mendengar Rasul meninggal dunia, Bilal pun pensiun jadi muazzin. Kenapa bisa? Karena setiap mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal itu langsung tak bisa melanjutkan, langsung menangis karena kecintaan dan kerinduannya kepada Rasulullah. Dan hampir setiap hari Bilal itu menziarahi makam Rasulullah karena kerinduannya. Memang di awal Islam dilarang ziarah kubur, tapi tak lama setelah itu disunnahkan untuk ziarah kubur. Bahkan kalau bisa kita pun jangan hanya menjelang Ramadan baru ziarah kubur ramai-ramai. Bahkan orang omsetnya yang jualan buka bisa puluhan juta. Padahal ziarah kubur itu sebisa mungkin, kalau bisa setiap hari. Tak bisa setiap hari, sekali sepekan. Tak bisa juga sekali sepekan, sekali sebulan. Minimalnya sekali sebulan kita ziarah kubur. Karena ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, mengingatkan kita kepada kematian. Orang yang sering ziarah kubur maka akan banyak ingatnya tentang kematian. Sampai di kubur, inilah nanti tempat kembali terakhir. Dekat dengan kuburan yang mau diziarahi, dijengkalnya hanya beberapa jengkal, hanya sepanjang badan kita ditambah dengan satu jengkal. Pulang dari kuburan maka dia akan sering ingat kematian. Mungkin bisa besok aku mati katanya. Maka orang itu akan semakin giat beribadah. Kemudian melembutkan hati. Orang yang sering ziarah kubur itu lembut hatinya. Jumpa orang, assalamualaikum. Tak ada lagi memaki-maki orang, mencaci orang. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, memudahkan meneteskan air mata. Jadi kalau ada di antara kita sulit menetes air matanya, bahkan bisa dibilang sejak dia balik tak keluar lagi air matanya. Maka salah satu caranya sering-sering ziarah kubur. Yang terlebih-lebih kita laki-laki, Pak. Kalau perempuan sedikit sedih nangis, ada sedikit musibah nangis. Tapi kalau kita laki-laki, banyak di antara kita sulit mengeluarkan air mata. Maka salah satu caranya kata Rasulullah, sering-seringlah ziarah kubur. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan Bilal dalam Islam sehingga masih hidup pun sudah terdengar suara sandalnya di dalam surga. Asal selesai wudu, baik itu malam hari maupun siang hari, Bilal itu langsung melakukan sholat sunnah wudu. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tata cara pelaksanaannya seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan nanti hanya dalam niat.
Kalau lafal niatnya musalli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Baca iftitah, baca Fatihah, dan biasanya dalam sholat sunnah itu umumnya pada rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kecuali kalau waktunya panjang, mau baca An-Naba rakaat pertama, An-Nazi'at rakaat kedua, silakan. Tapi pada umumnya sholat-sholat sunnah itu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dan ini bisa kita lakukan. Nah, kalau tadi cepat kita berwudu dan belum dikumandangkan adzan, dan lebih bagusnya dilakukan di rumah. Abdulus sholatil mar'i fi buyutihi illa al-maktubah, kata Rasulullah. Abdul sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat fardu. Maka kalau kita bangun umpamanya, bangun sekitar tengah 5, lalu kita berwudu kemudian sholat sunnah wudu di rumah. Kenapa dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah? Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya menerangi rumah kita. Dawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an, kata Rasulullah. Terangi rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Dalam sholat kan kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Rumah yang tadi sinari diterangi dengan Al-Qur'an itu rumah bagaikan kuburan. Kemudian menjadi motivasi untuk penghuni rumah. Kita bangun tengah 5. Kalau belum tahajud dulu. Kemudian sholat sunnah wudu, atau sholat sunnah dulu, wudu dulu baru tahajud. Boleh. Dilihat anak-anak, dilihat oleh istri, dilihat oleh penghuni rumah. Maka ini menjadi motivasi kepada mereka. Sekalipun mereka belum mengamalkan semasa hidup kita, paling tidak nanti Bapak Ibu setelah kita meninggal dunia mereka akan ingat itu. Karena kita orang tua, kalau sudah meninggal dunia, anak-anak akan menjadi teladan dari masa-masa hidup kita. Oh, ayah dulu kalau jam tengah 5 selalu bangun sholat sunnah wudu dan duha dan tahajud katanya. Maka setelah kita pun meninggal dunia, mereka akan mengikuti jejak itu. Maka berikanlah teladan-teladan yang baik di rumah kita. Kemudian yang selanjutnya, hikmah dianjurkan sholat sunnah di rumah itu untuk mengusir setan yang berada di rumah kita masing-masing. Maka kalau orang dulu di kampung-kampung kan sebelum masuk rumah baru itu disuruh dulu suaminya, anak-anaknya sholat di rumah itu, walaupun belum ditempati. Mereka masih di rumah yang lama contohnya, tapi minimal 3 malam atau 1 malam datangi rumah itu, sholat di situ. Bahkan ada yang mengundang jiran tetangga kenduri, baca yasin, baca tahkim, baca tahlil. Tujuannya apa? Untuk mengusir jin-jin yang menempati rumah tadi. Sekarang lain, siap rumah besok mau masuki, malamnya buat keyboard. Malahan bukan mengusir jin, mengundang jin. Siangnya main lagi, bukan mengusir jin, tadi mengundang jin. Yang jinnya biasanya hanya 3, bertambah jadi 10 Pak. Setelah selesai acara ditempati tidur malam. Malam-malam ada yang mandi kamar mandi. Suami di samping, anak-anak tak ada yang keluar dari kamar. Tapi ada setiap malam yang mandi di kamar mandi. Rupanya jin itu sedang mandi. Karena dia merasa rumah itu masih rumahnya. Karena sebelum ditempati kan mereka yang menempati. Kemudian ketika kita menempati, tak ada permisi-permisi, malahan mengundang teman-temannya jin yang lain. Ditaruh ayunnya rupanya yang menempati rumah ini Pak punya anak bayi. Malam-malam ayun dia, goyang-goyang ayunannya, padahal tak ada anaknya tidur di kamar. Rupanya jin itu mengayunkan anaknya juga. Dulu
Komplek Karya Dharma, apa namanya itu, Simpang 4 Karya Sihati, lalu sebelah kiri itu ada seorang jamaah saya cerita, asal malam datang ada kuntilanak di kamar, berayun. Terakhir kami dengan beberapa kawan dipanggil, lalu dibacakanlah ayat suci Al-Quran, dibersihkan rumah itu. Sebagian orang tak percaya itu, Bu. Mana ada lagi zaman modern sekarang seperti itu katanya. Sehingga itulah yang tadi, masuk rumah baru, buat party, buat yang aneh-aneh lah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Maka salah satu hikmah tadi dianjurkan oleh Rasulullah kita sholat sunnah di rumah itu tadi untuk mengusir jin-jin yang menempati rumah kita. Kalau kita sering sholat di rumah, kalau laki-laki kan di masjid, sering kita sholat sunnah di rumah, maka jin tak akan betah tinggal di rumah. Oh, ini sudah ada penghuninya kata. Akhirnya dia pun akan berpindah mengambil tempat lain yang bukan di rumah kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang ke-10 tadi daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu, tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat biasa, 2 rakaat, dan waktunya setelah kita selesai berwudu. Tapi kalau dia ringkas, umpamanya kita masuk masjid didahulukan tahiyatul masjid baru sholat sunnah wudu, masih bisa. Itu masih batas yang ringkas. Tapi bagusnya kita masuk masjid tahiyat sholat sunnah wudu dulu. Kalau kita tadi belum sholat sunnah di rumah atau kita wudunya di masjid, masuk ke masjid sholat sunnah wudu, kemudian lanjutkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai kumandang azan nanti baru langsung melakukan sholat sunnah qobliyah. Maka tiga-tiganya dapat, sholat sunnah wudu dapat, qobliyah tahiyatul masjid dapat, qobliyah dapat. Tapi kalau bisa sholat sunnah wudunya lakukanlah di rumah, karena ada hikmah-hikmah yang tadi. Kita sholat sunnah wudu di rumah itu tinggal berangkat ke masjid, langkahkan kaki kanan, tinggal berdoa di jalan. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an sama'i nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura. Belum sampai ke masjid, ulang lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an sama'i nura wa min fawqi nura min tahti nura waj'al li nura. Sampai di masjid baca doa tinggal Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, baru tinggal langsung lakukan tahiyatul masjid. Azan baru langsung qobliyah, itu yang lebih bagusnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk mengerjakan sunnah sholat sunnah wudu ini. Kita lanjut sunnah yang ke-11. Apa itu sunnah yang ke-11? Menjawab seruan azan. Ini juga sunnah yang beredarkan mulai dari Jumat kemarin kan? Apa itu? Video Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur. Udah tengok Bapak ini ketika sedang ada dia asik selfie cerita sama kawan sebelahnya. Lalu komentari orang itu kan sunnah. Kenapa? Seorang ustadz masih asik foto-foto, cerita-cerita padahal sedang dikumandangkan azan. Sebenarnya ada sunnah, tak berdosa kan? Imam Nawawi mengatakan azan dan iqamah disyariatkan berdasarkan syariat dan ijma', dan tidak disyariatkan azan dan iqamah ini selain pada sholat 5 waktu, dan tidak ada permasalahan-masalah ini. Dalam permasalahan azan, semua ulama mensepakati bahwa azan dan iqamah hanya diperuntukkan saat akan masuknya waktu sholat wajib. Jadi azan untuk sholat itu setelah masuk waktu sholat. Mau azan zuhur, masuk dulu waktu zuhur baru azan.
Kalau azan dia jam 12, selain dibilang orang nanti orang gila, azannya itu tak disunahkan kalau untuk sholat. Kemudian hukum azan, menjawab seruan azan itu dalam mazhab Hanafi dan Maliki wajib menjawab seruan azan dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Maka kalau bapak mungkin yang sudah haji dan umroh, kalau di Arab Saudi tak ada lagi toko yang buka kalau sudah berkumandang azan. Karena ini tadi pendapat mazhab Hanafi dan Maliki wajib menjawab seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muazin. Dia diam tak dijawabnya, berdosa. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Hambali hanya dihukumi sunnah. Itulah yang mayoritas Indonesia Syafi'i, menjawab azan itu hanya dihukumi sunnah. Kalau ada azan orang Allahu Akbar, cerita-cerita belum berdosa. Tapi kalau kita jawab maka akan mendapatkan pahala. Apa dalil dari Maliki dan Hanafi sehingga menghukumi menjawab azan itu wajib? Kata mereka dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Kuat ini, muttafaqun alaih, kualitas hadis yang paling tinggi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqulul muazzin. Jika kalian mendengar seruan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah, dan lafaz as-salatu khairum minan naum. Kami jawab sodakta wa barata wa anzalika minas syahidin. Yang lain sama. Sementara pada Syafi'i tadi dan Hambali menghukumi sunnah berdasarkan hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukiru ila tala'al fajar wa kana yastami'u adzan fa in sami'a azanan amsa wa illa agora fa sami'a rajulan yaqulu Allahu akbar fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal fitrah. Rasulullah pernah hendak menyerang satu daerah ketika terbit fajar. Beliau menunggu suara azan. Jika beliau mendengar suara azan, maka beliau menahan diri. Namun ketika beliau tidak mendengar, maka beliau menyerang. Lalu beliau pun mendengar seorang laki-laki berkata atau memandangkan azan Allahu Akbar. Rasulullah bersabda di atas fitrah. Maksudnya bahwa hukum menjawab azan di sini adalah sunnah. Kemudian azan ini tidak hanya untuk mau sholat. Nah, ini luar biasanya azan. Kalau tadi kan yang kita kaji, azan itu dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Di luar sholat, azan itu juga disunahkan. Seperti yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Ada 10 tempat yang kita disunahkan azan. Waqad yusanul azan li ghairi shalah kama fi azanil maulud. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disunnahkan azan itu untuk selain sholat. Yang pertama seperti mengumandangkan azan kepada anak yang baru lahir. Diazankan, azankan telinga kanan, iqamahkan telinga kiri. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada juga orang yang beranggapan salah. Azan kalau laki-laki, iqamah kalau perempuan. Bukan. Baik itu laki-laki maupun perempuan diazankan telinga kanan, iqamahkan telinga kiri. Tapi jangan buat Pak, nanti pecah apa namanya Pak? Apa namanya? Rusak pendengaran si anak. Nanti dari lahir cucu bapak ambil mic di rumah, azan pula pakai mic di telinganya kan.
Sekedarnya aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali pula. Jangan seperti yang viral di YouTube kan, lahir anak diajarkan yang rupanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disuruh azan dibaca takbir. Kemudian iqamahnya pun di telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Perbedaannya kalau azan kan dua kali, kalau iqamah satu kali. Ustaz tak ada ayahnya di rumah sakit ketika lahir. Lalu bagaimana itu Ustaz? Nah, kalau tak ada ayahnya panggil kakeknya, buahnya. Tak ada juga Ustaz, semua perempuan. Sekarang gampang kan, bisa video call, telepon ayahnya lalu letakkan di telinga anak HP tadi. Dia boleh. Tak bisa Ustaz, ayahnya ditempatkan di tempat yang tak ada jaringan katanya. Panggil perawat yang ada di situ kalau ada laki-laki yang muslim. Tak ada juga Ustaz. Nah, paling tidak terakhir ambillah di YouTube azan, yang azankan YouTube. Setelah itu nanti lahir anaknya jadi YouTuber. Jadi disunahkan azan ketika anak baru lahir. Kemudian yang kedua, wal mahmum, terhadap orang yang bersedih hati. Apa itu namanya? Galau. Asal jumpa kita sedih, ya tak ada semangatnya. Kenapa Pak? Ya beginilah katanya. Galau terus, tak ada semangatnya. Nah, kalau Bapak jumpa itu, Pak Soleh jumpa orang seperti itu, sini duduk, ajarkan Pak Soleh. Ajarkan. Ustaz itu suami saya yang malah Ustaz selalu galau. Sudah setahun ini Ustaz galau, tak ada semangat hidupnya. Waktu tidur nanti panggil anak itu, suruh ajar dan telinganya. Jangan buat nanti terbangun. Karena biasa kan orang tua ini merasa paling benar, tak mau nanti diajari anak. Ketika tidur panggil anak yang laki-laki, suruh ajar di telinganya. Itu disunahkan. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami tadi, wal masruh, orang yang mempunyai penyakit epilepsi, ayan, penyakit ayan. Jadi kalau ada orang kita jumpa penyakit ayan, setelah sembuh jangan pas ayannya. Kalau pas ayannya diobati lah Pak kan. Setelah sembuh nanti ajarkan. Kalau pas sakitnya diajarkan tak sembuh lah, seharusnya cari obatnya. Kemudian yang keempat, wal qurban, orang pemarah. Ini cocok ini nih Bu. Kalau ada orang kerjanya marah aja, tak tahu kita apa salahnya, asal datang ke masjid marah. Ini mana nih BKM? Nggak jelas pengeluarannya kan. Padahal udah tertulis jelas. Ada aja salah sama dia. Dibuat pengajian pun salah. Tak apa-apa pun ustadznya kan. Jadi kalau asal jumpa marah ada aja salahnya. Ini perlu diajarkan. Dipanggil duduk dekat kita, duduk sini panggil Pak Soleh itu aja. Pak Soleh kan ada. Iya. Itu tugas Pak Soleh lah itu aja. Pak Soleh kan enak. Mainkan Pak Soleh. Atau ada anak kita yang biasa ada anak dari kecil marah-marah aja. Tak tahu salahnya ambil piring lempar, ambil cangkir lempar. Pokoknya barang-barang di rumah selalu dirusak. Ini perlu emosinya tak terkontrol anak kita ada seperti itu. Ajarkan. Kalau tak bisa dia sedang terbangun, sedang tidur boleh. Kemudian wa man sa'a khuluquhu min insan aw bahimah. Orang yang buruk akhlaknya baik itu manusia ataupun binatang. Kalau ada orang buruk akhlaknya, termasuk tak berbakti kepada kedua orang tua, tak mau ke masjid, apalagi mengambil kotak infak masjid. Nah,
biasakan kalau tak ada anak kita yang buruk akhlaknya, tak ada sopan santunnya, disamakannya orang tua dengan temannya, disamakannya orang tua dengan bawahannya. Ini perlu diajarkan. Kemudian binatang itu katanya kalau buruk akhlaknya bisa diajarkan. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya pernah baca artikel itu. Ternyata binatang-binatang yang jinak itu salah satu cara mereka menjinakkannya diajarkan. Karena ada itu. Yang kemarin Ustadz Dasna foto sama macannya. Harimau itu apa macannya? Bisa dipegangnya, jinak dia. Tapi kalau jahat ya, jahat hewan itu, nah kita punya peliharaan, entah kucing, jahat kucingnya bisa diajarkan. Karena tujuan ajar ini kan membuat hati tenang, kemudian melembutkan hati. Kemudian yang selanjutnya wa inda mazdahabil jais, ketika berkecamuk peperangan. Di zaman Rasul kan ada khusus yang ditugaskan itu untuk azan ketika dalam peperangan. Wa idal harib, ketika terjadi kebakaran. Ada kebakaran, selain sebagian orang untuk memadamkan api ambil air atau panggil pemadam kebakaran, sebagiannya boleh atau salah seorang disuruh untuk azan ketika terjadi kebakaran. Api itu makhluk apa? Makhluk kan, makhluk Allah. Maka dengan azan bisa padam. Beda dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ketika terjadi kebakaran di kota Madinah hanya dengan bersuara, tak perlu azan, Pak. Terjadi kebakaran di kota Madinah, apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Hai Umar, hai api, padam. Seketika itu juga api padam. Rupanya kalau kita kaji, luar biasa wibawa Umar bin Khattab itu kan. Selain ditakuti manusia, api pun takut. Mendengar suaranya aja api padam. Umar bin Khattab. Kemudian wa inda inzalil mayit li qabrihi kiasan li awwali khurujihi minad dunya ila dunya. Ketika menurunkan mayit dalam kuburan. Nah, inilah pengambilan kan. Diambil hukumnya mengkiaskan yang tadi ketika baru lahir kan diazankan. Maka ketika mau dimasukkan ke dalam kubur pun sunnah diazankan. Ini masih banyak kita amalkan kan. Jangan nanti bilang bid'ah. Apalagi nanti ya Ustaz Jawa sama. Kalau ibu lihat nanti videonya semua bid'ah sama dia. Jadi kalau ada orang nanti azan dia ketika mau menghantarkan orang tuanya ke liang lahat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan salahkan. Dia mengikuti apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tadi. Disunnahkan mengambil hukum kias. Tapi yang paling tak enaknya Pak, azan pula di situ panjang. Orang udah nunggu di atas, tak siap-siap azannya. Jadi azannya itu sekedarnya aja 2 kali dan jangan tak terlalu panjang, nanti bisa orang berulangan, kelamaan berdirinya Pak Soleh. Allahu Akbar. Itu baru satu kali kan? Panas trek pula ya. Iya. Panas pula cuacanya, apalagi saat-saat sekarang ini kan. AC pun nggak terasa lagi. Kemudian wa inda tagawwilil ghailan, ketika mendapatkan gangguan jin. Ada kesurupan ketika kita di situ, ajarkan. Tapi lihat-lihat setannya juga itu Pak. Saya di sekolah ya 4 tahun lalu itu ya, bawa anak-anak jalan-jalan ke kebun binatang Siantar. Setelah itu singgah di pemandian Mbah Putong ya. Pulang dari sana kan sudah Minggu sore.
Besok paginya siswa ini datang ke sekolah. Datang ke sekolah rupanya di rumah pun sudah mulai lain. Umarlah kesurupan Pak. Kesurupan, nangis kencang-kencang. Tak lama kemudian ikut lagi teman sebelahnya. Tak lama lagi ikut teman sebelahnya. Akhirnya 3 yang kesurupan. 3 kesurupan. Lalu saya dipanggil, yang 2 saya baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, ayat kursi, lalu diajarkan. 2 sembuh, yang 1 tidak, tak mempan. Rupanya yang 1 ini jin, jin yang bandel. Kalau dalam hadis kan apabila jin itu mendengar suara azan lari terbirit-birit karena mereka kepanasan, bagaikan terbakar. Tapi yang 1 tetap ditahankannya. Kurasa di dalam udah hangus si jinnya itu, tapi bertahan dia. Terus menjerit-menjerit Pak. Bahkan sudah hampir melukai dirinya. Ditampar-tamparnya mukanya, dicakar-cakarnya matanya. Terakhir saya telepon kawan yang memang ahli di situ. Saya telepon lalu datang. Dipakainya lah alatnya, pakai kayu juga ketemu, ditusuk induk kakinya, induk jarinya dengan bacaan-bacaannya. Baru terakhir ngobrol sama jinnya. Katanya dia mau mencari ibunya yang sudah lama tak pulang ke Medan. Dia asalnya dari pemandian Bakutong itu. Dia memasuki tubuh si anak tadi karena waktu di sana katanya melamun dan dia masih jin kafir. Tak lama diberikan nasihat oleh anak tadi, akhirnya dia keluar dari tubuh si anak. Jadi memang ada itu ya. Kan banyak orang sekarang tak percaya kesurupan. Maka ketika kita ke tempat yang yang agak seram-seram, jangan lupa. Yang pertama kuatkan hati, jangan melamun, jangan menghayal. Ketika pikiran kita kosong, disitulah saat-saat mereka makin mudah memasuki tubuh kita. Dan jangan lupa baca ayat kursi dan ta'awuz. Kemudian yang terakhir yang ke-10 yang disunnahkan kita azan inda musafir, ketika mau musafir. Dari sinilah pengambilan kalau ada orang berangkat umroh, berangkat haji. Ada di sini mau berangkat haji tahun ini? Pak Soleh? Insyaallah 10 tahun lagi. Iya, berangkat Pak Soleh tahun ini? Oh belum. Dari situlah pengambilannya. Sebelum berangkat itu kan azan. Sebelum berangkat dari rumah, dari asrama haji pun biasa ada itu ya. Ada. Itu disunnahkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtadin. Atau mau pulang kampung, pokoknya asal dia musafir yang baik disunnahkan azan. Tapi yang sering kan hanya ketika mau umroh atau mau haji. Ketika mau pulang kampung tak ada kita lihat orang mau azan. Tapi di kampung saya pun ada. Ketika mau memberangkatkan, habis akan nikahkan seperempuan kan di rumah seperempuan. Ketika mau diberangkatkan dari rumah menuju rumah mertuanya diazankan. Masih ada diazankan azan, kemudian barulah berangkat dari rumah ibunya menuju rumah mertua. Pokoknya asal dia musafirnya baik disunnahkan azan. Kalau tak baik jangan. Dia mau berangkat ke Jakarta untuk ngambil harta orang azan sebelum berangkat. Enggak boleh Pak Soleh ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 tempat yang disunnahkan azan. Tapi tadi untuk azan sholat itu ketika masuk waktu sholat, dan hukum menjawab seruan azan ada 2 tadi. Dalam mazhab Maliki dan Hanafi wajib. Sementara dalam Syafi'i dan Hambali dihukumi sunnah. Maka sebagusnya ketika kita mendengarkan suara azan, jawab dengan baik. Kalau di rumah matikan TV. Ini pendidikan yang masih jarang kita berikan sama anak-anak. Mau azan, mau apa kek, anak-anak tetap menonton TV. Hidup aja TV-nya. Coba mulai nanti Bapak Ibu kita praktekkan. Ketika kita di rumah terdengar suara azan, suruh anak mematikan TV, lalu menjawab seruan azan. Seperti biasa tadi,
baru setelah itu berdoa, Allahumma rabba hazihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad bil wasilah wal fadilah wa syarafa darajatal aliyatar rafi'ah wa basul maqamal mahmud alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Cuman yang lalu sudah pernah kita sampaikan, bagusnya setelah azan itu sholawat dulu dan berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Baru Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai akhir. Kalau tak salah saya itu terdapat dalam tafsir Ibnu Mas'ud ya. Itulah dua sunnah Rasulullah yang kita kaji pada pagi hari ini. Yang pertama tadi sholat sunnah wudu, kemudian yang kedua menjawab seruan azan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ingin bertanya silakan Bapak Ibu. Mana itu sholat sunat tahajud, sholat sunat qobliyah, kemudian sholat sunat witir. Itu dari 3 sholat sunat itu yang lebih afdol itu atau yang kadarnya tinggi itu sholat sunat apa? Kemudian itu lebih utama. Jadi ketika kita masuk masjid kemudian tidak qobliyah tetapi kita baca Al-Quran, itu lebih utama mana? Baca Al-Quran dengan surat qobliyah. Yang ketiga itu kalau kita harus sholat sunat di masjid ya, disunahkan di kamar masjid untuk sholat qobliyah di rumah ya. Untuk sholat qobliyah di rumah itu kan kadang-kadang sulit kalau rumahnya jauh. Kita ke masjid malah sudah qomat kan, tapi kalau rumahnya dekat mungkin masih bisa. Itu disiasatinya bagaimana? 3 aja Pak Asif. 3 tapi beranak-beranak. Pertama tadi tentang tahajud, witir dan qobliyah. Qobliyah subuh masing-masing mempunyai keutamaan Pak. Kalau bisa 3-3-nya jangan ditinggalkan. Ya, kalau tahajud kan Allah akan berikan dia derajat yang tinggi baik di dunia dan di akhirat. Biasa orang yang ahli tahajud itu beda posisi kerjanya di dunia dengan orang-orang yang bukan ahli tahajud. Dan doa setelah sholat tahajud itu luar biasa makbulnya, luar biasa. Maka apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, waktu terbaik mengadukannya kepada Allah seperti malam sholat tahajud Pak. Orang sekarang kan anak-anak milenial ada masalah, ada kesulitan, ada status, buat status WA, IG, FB. Sampai kapanpun WA, FB, IG tak pernah mengabulkan doa. Tapi kalau diadukannya sepertiga malam selesai tahajud, nah itu luar biasa, Allah akan dijawab oleh Allah. Kalau bisa jangan kita tinggalkan. Sementara witir itu salah satu yang diwasiatkan Rasulullah jangan ditinggalkan. Witir. Dan witir tak boleh 2 kali dalam 1 malam. La witroni fi yaumin. Kalau Bapak sudah witir selesai sholat isya, jangan lagi nanti witir selesai tahajud. Pilih salah satu di antara keduanya. Kalau mau dilakukan dia habis sholat isya, cukup. Kalau mau dilakukan selesai sholat tahajud, jadikan sholat witir sebagai penutup, boleh. Yang tak boleh itu 2 kali witir dalam satu malam. Sementara sholat qobliyah subuh tadi luar biasa. Dunia dan seisinya akan menjadi milik kita kata Rasulullah. Maka sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Kalaupun nanti kita terbangun sudah subuh, kita ke masjid sudah masuk rakaat kedua dan belum qobliyah, qodho nanti setelah selesai sholat subuh dibolehkan. Tapi qodhonya Bapak jangan di masjid. Nanti datang Pak Soleh, udah lain Bapak ini ya katanya. Ada pula sholat sunnah setelah sholat subuh Pak. Qodhonya nanti sampai di rumah. Kalau amalan-amalan kita yang lain yang bisa membuat orang gaduh, bagusnya dilakukan di rumah. Lalu yang kedua tadi apa coba? Baca Al-Quran di qobliyah. Iya, baca Quran
Datang kita ke masjid, kalau masih ada waktu untuk qobliyah. Berarti mengutamakan qobliyah dulu. Iya, qobliyah dulu, baru nanti habis qobliyah, belum kumandang iqomah, baca Quran. Seperti itu Pak. Ya. Jangan langsung dulu baca Quran. Oh gitu ya. Jangan langsung dulu baca Quran. Qobliyah artinya diutamakan qobliyah. Qobliyah dulu. Yang ketiga tadi. Ketika kalau qobliyahnya di rumah itu akan sulit. Oh iya. Tadi kan sudah saya sampaikan hadisnya, sholat sunnah terbaik itu di rumah. Tapi ada beberapa yang tak bisa kita lakukan. Kalau kita merujuk ke Rasulullah itu kan rumahnya di samping Masjid Nabawi. Habis orang azan sholat di rumahnya baru berangkat ke masjid, hanya beberapa langkah kan. Kalau kita yang jauh rumahnya untuk qobliyah ini mungkin sulit, maka lakukan saja di masjid Pak. Kalau Bapak nanti qobliyah di rumah, baru berangkat ke masjid sudah masuk rakaat kedua, tinggal satu rakaat. Tapi kalau baqiyah bisa, cuman yang baqiyah ini itu nanti khawatir sampai ke rumah cerita-cerita lupa. Itu kan tadi hanya afdolnya di rumah. Kalau kondisi seperti itu bagusan qobliyah di masjid, baqiyahnya pun di masjid. Tapi untuk sholat sunnah yang lain silahkan lakukan di rumah. Ada tahajud, ada duha, ada witir, apalagi ada hajat, sholat tasbih, silahkan Pak lakukan di rumah. Salah satu hikmahnya tadi untuk mengusir jin-jin yang menempati rumah kita. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silahkan. Untuk yang azan tadi Ustaz, kita mau bepergian tadi, seandainya kita cuma laki sendirian, jangan perempuan. Kalau kita sendiri yang azan lagi atau ya? Yang berangkat Bapak sendiri yang laki-laki, dan di rumah itu tak ada yang ditinggalkan laki-laki, itu sendiri laki-laki. Bapak sendiri lah yang azan. Panggil Pak Soleh nanti. Ada nomor Pak Soleh kan? Panggil aja. Doa kita Pak, sering-sering menyebut nama Pak Soleh, mudah-mudahan kita orang-orang soleh. Iya Pak, silakan. Pertanyaannya Pak. Nah tadi Ustaz bilang kalau azan dikumandangkan ketika sudah memasuki waktu sholat. Pertanyaannya Pak Ustaz, misalnya jam 12.45 itu masuk waktu zuhur. 5 menit sebelum itu masuk sholat kita sudah azan. Artinya walaupun kita azan masih sempat ya dia waktu masuknya itu. Jadi mana? Apakah masih bisa diperkenalkan? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang keduanya itu ketika kita menyembelih hewan kurban. Nah itu ada kita mengumandangkan takbir. Takbir itu merupakan syarat atau seperti apa Pak Ustaz? Lihat aja Pak Ustaz. Pertama tadi azan belum masuk waktu, itu belum dimasukkan, walaupun nanti sedang pertengahan azan baru masuk waktunya. Itu tidak mendapat kesunahan dari sunnah azan sebelum dikumandangkan sholat. Jadi kalau ada di tempat kita belum masuk waktu sholat sudah azan, tegur, jangan terulang lagi. Jadi masuk di waktu sholat umpamanya 12.27 12.27 ada sudah masuk waktu sholat kumandang azan, baru dapat kesunahan azan untuk sholat tadi. Lalu yang untuk takbir ketika potong kurban, dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu ketika mau memotong kurban membaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, haza minni wa min ahli wa min ummati. Lalu dipotong hewan kurbannya, lalu menghadap kiblat, lalu baca doa, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Lupa tadi ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi takbir tiga kali itu yang dianjurkan.
takbir, setelah itu kan tetap dibolehkan. Karena takbir pada hari raya Idul Adha itu kan sampai habis hari tasyrik. Banyak-banyak bertakbir Pak. 10, 11, 12, 13. Jadi kalau ada orang pas saat ini kurban sianu bin sianu atau sebulan bin sebulan, sebulan bin sebulan, baru takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap dianjurkan. Karena selama tasyrik dan 10 Zulhijjahnya kan masih dianjurkan bertakbir. Tapi tadi orang yang memotong kurban harus membaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diingatkan akikah siapa. Lalu kita yang berkurban bagaimana Ustaz? Itu tadi menghadap kiblatlah kita, menghadap kiblat, baru baca doa ini wajahku sampai akhir. Saya yakin kita semua sudah hafal kan? Sudah hafal doanya. Ini wajahku, yang iftitah kita baca, cuma perbedaannya kalau iftitah dalam sholat kan wajahku, tak ada ininya. Wajahku wajahiyya lillahi sampai akhir. Tapi kalau doa yang dibaca selesai memotong hewan kurban atau setelah dipotong hewan kurban kita, ini wajahku, ada ininya. Kalau dalam hadis kita baca seperti itu Pak BKM-nya. Ada lagi? Ketika kita kan panitia ada, ya. terus kurban ada. Apakah cukup si pekurban itu menitipkan kepada panitia dia tidak hadir itu bisa Pak Ustaz? Kalau sudah diwakilkan sudah sah. Misalnya ini kurban saya Pak, tolong dipotong nanti tanggal 10 Zulhijjah, mungkin saya tak hadir, sudah sah. Ataupun bisa dia di luar kota, di Jakarta dia, cuma ditransfernya uangnya dan dia wakilkan, sudah sah. Sudah sah ibadah kurban. Menyaksikan pemotongan kurban itu tak menjadi syarat untuk kurban. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Silakan. Dari saf bahwa sebagai saf itulah saf pertama atau saf, dan seburuk saf itu adalah saf terakhir. Nah, itu gimana Ustaz? Kalau saf pertama itu kan terbatas. Jadi kalau kita terakhir saf terakhir, berarti buruk lagi kan? Itu yang pertama. Kemudian saf yang terhalang seperti ini. Ini kalau saya tinggal teruskan ini bisa saf pertama atau tidak? Karena saya terlambat saf pertama. Di sini masih kosong. Apakah saya sholat di sini termasuk saya sholat di saf pertama? Terima kasih. Masalah saf ya. Dan salah satu golongan yang didoakan malaikat mayusolli fi shafil awal indal jamaah. Orang yang sholat pada shaf yang pertama ketika sholat berjamaah sampai dia selesai sholat didoakan malaikat. Luar biasa. Maka tadi biar dapat shaf yang pertama datang lebih awal ke masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid sudah penuh shaf yang pertama, ambillah shaf yang selanjutnya. Shaf yang selanjutnya tentunya beda pahalanya kan. Bukannya buruk sholatnya tadi Pak kalau dia shaf belakang kan, cuma kan pahalanya tentu berbeda dengan orang yang berada pada shaf yang pertama. Pahala sholatnya atau pahala Shafnya bukan sholatnya. Kalau sholatnya berjamaahnya tetap dia dapatkan. Itu tadi shaf yang pertama dengan yang belakang beda pahalanya. Maka kalau datang ke masjid, amalkan segera ambil shaf yang pertama ini enggak kan? Ke masjid pun kita sekarang masih ambil shaf yang paling belakang. Apalagi Jumat paling banyak itu di depan tiang atau di belakang tiang. Shaf yang pertama kosong. Kemudian seperti yang situasi masjid kita ada di luar, shafnya masih tersambung, cuma lebih utama di dalam dulu, di dalam. Selama masih kosong di dalam, isi di dalam baru nanti di luarnya. Tetapi itu masih tersambung terus. Yang tak tersambung itu Bapak sholat subuh berjamaah ke masjid, tapi Bapak di rumah itu terputus shafnya kan. Itu Pak ya. Silakan Pak Paulukan. Ini jahat ini keras ini. Salah satu doa yang afdol atau dijabahkan antara azan dan iqamah. Ini kan Ustaz sampaikan kita berdoa dulu jawaban azan. Jawaban azan kan untuk Nabi Musa, baru untuk doa-doa kita. Jadi bukan
Tadi Ustaz bilang kan doa yang untuk kita dulu baru Nabi. Kalau saya selama ini untuk Nabi dulu, yang kita jawab untuk azan, baru untuk doa tambahan kita. Itu mana yang prosedur Ustaz? La turaddu doa bainal azan wal iqamah. Doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Jadi kalau sudah selesai azan itu, termasuk doa kita, doa yang Allahumma rabbana, termasuk bagian doa yang mustajab antara azan dan iqamah. Jadi kalau yang tadi kan kita, kalau dalam tafsir Ibnu Mas'ud itu sholawat, doa kepada orang tua, baru Allah berubah hasil dakwatin tamah. Itu bagus banget. Habis itu kita coba lihat. Sebelum iqamah nanti kan disitulah sempatkan berdoa. Berdoa. Jangan diam aja, colek kawannya cerita menunggu iqamah kan. Di situ tidak sempatkan. Angkat tangan. Angkat tangan seperti yang lalu, awali hamdalah, sholawat, kemudian agungkan Allah, baru masuk inti doanya apa. Sekarang kita mau doa apa? Itu salah satu doa yang mustajab, bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Seperti itu Pak. Ya, kedua ini Ustaz. Tadi kan saya baru dengar juga di pengajiannya Ustaz. Kalau untuk lahir anak laki-laki kan azan Ustaz ya, termasuk Ustaz bilang untuk anak perempuan. Pada saat anak saya lahir yang perempuan, saya cuma iqamah aja Ustaz. Belum tahu saya kalau itu karena anak laki-laki saya azankan. Nah itu sekarang setelah udah besarnya gimana gitu? Sekalian aja nanti mau tanya ibu kan, kecil dulu diajarkan. Jadi ajar iqamah itu pas ketika lahir saja, ya. Kalau sudah besar tergantung keadaan. Kalau memang akhlaknya kita tengok seperti yang tadi buruk, boleh diajarkan. Atau sedang kesurupan, jangan ajarkan. Atau pemarah, emosinya tinggi, ajarkan. Tapi kalau baik-baik saja Pak Ustaz, nggak perlu lagi. Jadi tadi ketika lahir, disitulah diajarkan telinga kanan, iqamahkan telinga kiri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pas Bapak Ibu ya. Ada lagi? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Di antara kami yang berhadir pagi ini ya Allah, ada orang tuanya sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Rahman, sehatkanlah mereka ya Rahim ya Mujibas Sa'il. Di antara kami yang berhadir pagi ini ya Allah, ada orang tuanya telah meninggal dunia, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, lapangkan kuburan mereka ya Rahman, lapangkan kuburan mereka ya Rahim ya Mujibas Sa'il. Ampunkan juga ya Allah dosa suami dari kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami, dan dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin wal muslimat birahmatika ya Mujibas Sa'il. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini, yang tadinya kita awali dengan basmalah dan sekarang kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.